Coba biar enak yang masih menghadap ke belakang. Dia kondisikan kelas kalian nyaman untuk belajar. Kalau masih ada sampah, kalau masih ada tas di belakang bisa dijaket, dibuka dulu di atas. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa agar kegiatan belajar kita sampai siang nanti dapat berlangsung dengan baik. Yang bertugas memimpin doa siapa? Saya, Pak. Oh iya, terus silakan. Mari Bapak Guru dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih karena atas rahmat dan berkat ini kami berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga Engkau menyertai kami dan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih terus. Yang bertugas memimpin ya tugas silakan. Silakan diri. Minggu kemarin materi kita sampai lenan ya. Kalian sudah belajar tentang jenis-jenis lenan. Lenan itu termasuk salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah teknik coating. Ada yang sudah tahu tentang lipatan netin? Sudah. Seperti apa lipatan netin? Fungsinya untuk apa? Kalian bisa membuat tetapi tidak tahu pengertiannya. Terus kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi. Jadi kalian selain bisa membuat lipatan juga bisa fungsinya apa sih lipatan yang kalian buat? Apakah hanya untuk ditaruh saja? Terus yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasi jenis-jenis lipatan itu. Bentuknya kan ada banyak sekali. Minimal kalian bisa menguasai paling tidak 10 lah jenis lipatan itu. Kemudian kalian mampu membuat jenis-jenis lipatan itu sendiri. Itu tentang dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ya, materinya yang pertama tentang jenis-jenis lipatan, pengertian. Yang kedua fungsi lipatan. Yang ketiga jenis lipatan sebet. Yang keempat prosedur membuat lipatan sebet. Kalian memperkaya dengan mencari buku-buku tentang lipatan nepin atau browsing jenis-jenis lipatan nepin. Mari saya ada contoh di sini jenis-jenis lipatan nepin yang sudah dibuat teman kalian. Tugas kalian nanti di akhir dari kegiatan pembelajaran ini adalah membuat clipping lipatan nepin minimal 10 jenis lipatan. Diawali dari proses awal sebuah nepin sampai menjadi bentuk lipatan.
tugas kalian. Itu. Sebelum masuk ke materi, Pak Haris akan memperlihatkan video tentang cara-cara membuat lipatan ini. Bisa kalian perhatikan di depan siapa ini? Tetangganya Pak Haris sebetulnya. Ya, ada yang kenal dengan Mas ya di depan? Kenal, katanya kita. Siapa? Ini adalah Mas Hans. Oh, yang itu. Yang mana? Bukan Mas Rio. Dan ya, ini adalah salah satu siswa SMK dari Malang. Dari Malang. Setelah sekian tahun LKS tingkat dunia itu diadakan, baru pertama kali Mas ini bisa meraih runner up tingkat dunia. Itu jadi kebanggaan Indonesia. Sama seperti kalian. Biasanya sama-sama siswa SMK. Kalau Mas Hans saja bisa, kenapa kalian tidak? Untuk sampai ke sana pastinya ada banyak hal yang harus dipenuhi. Mulai dari apa? Attitude kita, ya. Seorang pramusaji kan tidak hanya menyajikan seperti di warung dilempar di meja nasi makanan 3 kilo. Tapi di sini nanti kalian harus dituntut bermacam-macam skill. Salah satunya adalah membuat jenis-jenis lipatan. Siapa yang tertarik untuk seperti Mas Hans? Saya, Pak. Saya. Saya. Semuanya pasti tertarik. Nih, lipatan sebat atau coding. Pengertiannya apa sih, Pak? Seni atau suatu cara melipat serbet makan menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Kemarin sudah disampaikan seperti ini. Ya, jadi suatu seni melipat. Kalau kita tidak punya seni, kalau saya kasih kertas ya, diwol-wol jadi seninya seperti abstrak. Ketika orang tidak punya seni mau melakukan sesuatu gampang ya. Mau membuat apalah, kalian mau membuat lipatan satu aja ya gampang, fan. Apa itu? Lepas. Tinggal dibolak-balik. Kalau kita tidak punya seni ya, akan hasilnya berbeda dengan orang yang punya jiwa seni. Makanya seni ini adalah hal yang paling penting, paling penting harus muncul di dalam diri kita. Menjadi berbagai macam bentuk lipatannya, ya dan menarik. Kalau kita awal-awal apakah itu menarik? Apakah mempunyai fungsi? Tidak. Kalau tidak ya, kita harus bisa memunculkan seni. Kemudian fungsi lipatan sebat, siapa mau membacakan? Silakan. Silakan, berdiri. Fungsi lipatan serbet menghiasi meja makan, membersihkan mulut, menutupi pangkuan waktu makan sebagai bahasa isyarat. Oke, kita dari pertama satu demi satu. Yang pertama adalah meja. Bisa kalian lihat gambar depan? Bisa kalian lihat Paris? Bisa jadi. Ada yang berbeda enggak antara Paris dan Denis? Bedanya apa? Ini rapia. Bagaimana kerapiannya? Rapi Jadi jadi. yang Paris hijau. Rapi jadi. Kalau kalian perhatikan depan ya, untuk menghias meja makan sama. Paris sudah pakai dasi. Jadi kalau Paris pakai jas lebih handsome lagi. Beautiful. Jadi lebih baik. Beautiful. Dari cakap. Coba terus sini. Nah. Kita ibaratkan ya, sama-sama nih. Nah, dulu ya. Satu. Bisa dibayangkan
jadi nggak pakai dasi. Terus pakai akan lebih kelihatan menarik yang mana? Yang pakai jadi meja itu kalau kosongan kayak gini ya biasa. Ketika orang bayi baru lahir ya kayak meja kosongan. Tapi ketika dikasih motor, dikasih tablet, dikasih slipper sampai pada nanti dikasih bunga di atasnya kan berbicara semakin baik. Sama ketika kita bersikap ya. Kalau kita polosan ya seperti meja biasa juga. Nah ini orang pariwisata ya. Kita harus bisa memposisikan diri kita. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah membersihkan mulut. Siapa yang akan membersihkan mulut? Sama membersihkan mulut bagaimana? Pakai alat. Apakah kerana mungkin tidak? Tapi kita wajib apa? Menutup. Bersih itu ya? Bersih. Kalau bersihnya aman sih nggak masalah. Kalau remnya belum, waspadai. Fungsi yang kedua. Terus yang ketiga menutup pangkuan pada waktu makan. Ini adalah menghindari kalau ada dia tidak sudah berangkat pesta rapi-rapi, kebayanya mahal, jasnya di Sukawincin paling mahal, ketumpahan sup. PJ enggak? Sebenarnya harus dikasih pelindung biar tidak langsung menyentuh pakaian. Terus yang fungsi terakhir adalah sebagai bahasa isyarat, bukan ini tidak, tapi adalah tanda di mana kita meninggalkan napkin ini. Ketika kita meninggalkan di sandaran ini fungsinya apa? Kembalikan. Akan kembali lagi. Kalau tidak ada sandarannya mau bikin ada sandaran Pak Tani. Kalau tidak ada sandaran ditaruh di belakang. Itu. Kalau sudah selesai makan dan tidak akan kembali lagi. Lipat yang rapi ditaruh. Biasakan kita harus taruh dalam keadaan hati. Ketika di dapur juga sama, kalian menggunakan napkin atau spet tangan ya, dan towel. Kalau sudah tidak dipakai, bukan seorang hijau, tapi tetap meskipun itu kotor, kalau dilipat akan kelihatan bersih. Tuh. Jadi bahan napkin itu ada beberapa macam-macam ya. Kalau kita lihat kain itu berasal dari damas yang tidak dilipat. Damas itu kalau kita gunakan sudah dikasih tahu kewenangan kita yang kain damas, kain motor, kain ini menggunakan. Kalau kita menggunakan damas itu kita taruh seperti ini, tidak jatuh. Terus kemudian ukuran itu terdiri dari ukuran breakfast itu 45 cm, kemudian ukuran lunch dan dinner itu 50 cm. Ini persegi. Makanya kalau persegi kita buat segitiga ini. Kalau ujung ketemu ujung dan ujung lagi berarti itu persegi. Tapi kalau tidak ketemu ujung, ini sudah ketemu ujung tapi di sini tidak, itu berarti tidak persegi. Itu tentang lipatan napkin. Napkin pengertian dan fungsinya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, Pak Aris akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kemudian tugas kalian adalah
mencari jenis-jenis lipatan FD. Kemudian kalian praktekkan di dalam kelompok. Setelah itu kalian presentasikan. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau bisa berhitung ya. 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kemudian berlanjut. Ya. Mulai dari depan. 1, 2. Yang keras. 2. 3, 4, 5, 6. 1, 4, 4. 5, 6. 2, 3, 4, 6. 4. Oke. Silakan kalian berkelompok, kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2. Jadi hari ini itu kita tadi dapat tugas untuk membuat netting body lipatan seger untuk memperindah dan memperindah meja saat ada pelanggan atau guest. Jadi salah satu contoh dari lipatan netting itu seperti ini teman-teman. Ini namanya candle. Jadi mula-mula kita bentuk segitiga gitu ini. Kita lipat satu kali. Setelah itu kita seperti ini. Kita tarik sampai ke kanan. Setelah itu dari ujung sini kita gulung. Bikin lipatan sebanyak-banyaknya. Ditarik. Namanya lipatan apa? Sekarang kalian perhatikan ke depan. Sudah bisa semua ya. Jadi jenis lipatan sebet. Kalau sudah, sekarang tugas kalian setiap kelompok presentasi dari hasil lipatan yang sudah kalian dapatkan ya. Setiap kelompok mempresentasikan 3 jenis lipatan sebet, kemudian kelompok berikutnya 3 jenis lipatan sebet yang belum dilakukan kelompok pertama maupun kelompok awal. Bisa dimengerti? Saya minta kelompok 1, nanti 2,
Bisa maju ke depan. Bapak siapa dulu? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan itu cara membuat. Pertama dari lipatan persegi, kita lipat dari segitiga. Setelah menjadi segitiga, kita lipat-lipat, namun jangan sampai terlalu habis. Setelah itu kita gulung dari ujung sampai habis. Setelah itu kain yang sisa ini kita masukin ke sela-sela kain yang ada. Sisa dari lipatan segitiga tadi kita tarik. Dan jadilah lipatan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Ya. ini untuk lipatan terus tingginya berapa ya? Kira-kira tingginya 5-7 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Makasih. Namun lipatan sebat itu kan ada macam-macam. Ada yang istilahnya standing dan ada yang flat. Itu tergantung dari kegunaan dari jenis lipatan tersebut. Untuk bahan yang digunakan tadi selain dari napkin yang kalian punya, kalian bisa menggunakan apa namanya? Aksesoris ring yang bisa kalian gunakan untuk menambah atau mempercantik dari lipatan napkin tersebut. Kemudian untuk peletakannya nanti ini akan diletakkan di atas meja pijam. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak, tapi nanti akan digunakan melengkapi. Jadi fungsinya adalah sebagai tanda, sebagai hiasan, sebagai untuk ketika kita menaikkan turun, kemudian sebagai bahasa isyarat. Ini fungsi dari nanti. Kemudian untuk ditanya coba berdiri di depan. Bacakan soalnya. Apa? A level set A, B huruf K, B, C kiri, D kanan, ini proses dari awal ketika lipatan itu masih dalam bentuk lembaran kain sampai sudah menjadi suatu bentuk lipatan. Di satu lembar itu terdiri dari proses tahap lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3 sampai hasil akhir. Jelas nih guys ya? Kalau sudah jelas, pertemuan pada hari ini saya akhiri sampai sekian. Kemudian kalian siapkan untuk materi minggu depan adalah table setup. Kalian pelajari materinya, kemudian untuk modulnya bisa kalian unggah di Dropbox-nya. Nanti Pak Aris akan bagi di grup kelas kalian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Sudah. Kita akhiri.